Ada beberapa jenis daging yang tidak diperkenankan para biku itu untuk mengkonsumsi. Sahabat siswa Buddha, sebelumnya Namo Buddhaya. Pada kesempatan video kali ini saya kedatangan rekan saya. Ada hal-hal yang ditanyakan. Nah, kemudian pertanyaan ini saya rasa perlu juga diketahui oleh umat Buddha, makanya kemudian saya sekaligus buat konten YouTube saya. Sebelumnya terima kasih Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Jadi saya mohon penjelasan Bapak, karena tempo hari pernah ada umat yang bertanya, dan mohon penjelasan Bapak tentang pandangan dalam agama Buddha. Ada yang mengatakan tidak boleh makan daging, dan ada juga yang boleh makan daging. Nah, menurut pandangan Bapak bagaimana? Baik, terima kasih Mas Anton. Jadi pertanyaannya, apakah dalam agama Buddha diperbolehkan makan daging atau tidak, begitu ya? Ada yang mengatakan boleh dan satu lagi ada yang mengatakan tidak. Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa di dalam agama Buddha ada dua jenis aliran besar, yaitu Theravada dan Mahayana. Dalam Theravada, para biku para biku masih diperbolehkan untuk makan daging. Tapi ada syarat-syarat tertentu yang mungkin nanti saya sampaikan. Kemudian dalam aliran Mahayana memang tidak diperkenankan untuk makan daging atau vegetarian, gitu ya. Jadi kalau kita mau membicarakan mana yang benar, mana yang salah, ini bukan koridor kita, karena memiliki argumen atau alasan tersendiri. Alasan ini juga berkaitan dengan bagaimana rasa. Sebenarnya alasan ini adalah berkaitan dengan rasa welas asih kita kepada makhluk. Nah, perlu saya sampaikan, dalam aliran Theravada memang para biku masih diperbolehkan makan daging, yaitu dengan syarat ya. Syaratnya adalah ketika umat, karena para biku mendapatkan makanan itu adalah dana dari umat ya, dana dari umatnya. Jadi ketika umat memberikan dana makanan kepada para biku, syaratnya adalah satu, para biku ini tidak meminta umatnya untuk mempersiapkan daging. Misalnya, Pak, tolong saya nanti makannya dikasih daging. Nah, itu nggak boleh. Kedua, para biku tidak melihat. Yang kedua, tidak melihat pembunuhan ayam tadi. Yang selanjutnya, tidak mendengar suara ayam itu waktu dipotong. Selanjutnya, tidak ada perjanjian. Contohnya umatnya, Bante, saya mau dana makanan kepada Bante, saya nanti mau potongan ayam buat Bante. Nah, itu nggak boleh. Itu syaratnya. Jadi para biku mendapatkan makanan, misalnya daging itu, dana makanan yang diterima oleh biku dari umat ini adalah berupa sudah jadi makanan. Jadi bukan makhluk hidup lagi tuh. Daging ayam ini bukan makhluk hidup lagi. Jadi itu berupa makanan. Nah, ini para biku aliran Theravada diperbolehkan makan. Yang penting syaratnya tadi ya, tidak ada perjanjian, tidak mendengar, tidak melihat, tidak ada permintaan dari bantenya untuk mempersiapkan daging, itu tidak ada. Itu boleh karena itu sudah bentuknya makanan. Kemudian ini juga sebenarnya
tidak hanya untuk para biku ya, seyogyanya juga untuk para umat awam. Umat awam juga sebenarnya tidak diperkenankan membunuhnya itu. Kalau makannya boleh, tapi tidak diperkenankan membunuh. Kalau memakan boleh. Nah, bisa juga umat Buddha ini mendapatkan makanan itu dari beli di pasar atau sebagainya. Ini salah satu alasan. Kemudian kalau aliran Mahayana memang tidak diperkenankan makan daging, karena alasannya bahwa daging itu adalah hasil dari pembunuhan makhluk hidup. Ya, menurut saya ini juga bagus ya. Karena apa? Ketika kita tidak makan daging, otomatis tidak akan ada orang yang menyiapkan daging itu untuk dibunuh, kan ya, binatang untuk dibunuh untuk kita. Ini menurut saya juga bagus ya. Artinya punya alasan tersendiri, punya alasan masing-masing. Kita tidak bisa membenarkan yang benar yang aliran Theravada atau aliran Mahayana, tidak bisa begitu. Itu kita punya persepsi sendiri-sendiri. Silakan untuk para umat Buddha mau pilih yang mana, mau makan daging ya dengan catatan seperti tadi syarat-syaratnya. Kalau nggak mau makan daging juga itu tidak masalah, karena sebenarnya manusia kalau tidak makan daging juga nggak mati sebenarnya gitu ya, kecuali nggak makan apa-apa sama sekali, itu baru mati ya. Jadi sebenarnya untuk makan daging itu tidak makan daging sebenarnya tidak masalah. Tapi untuk kita yang masih ingin makan daging ya syaratnya itu harus terpenuhi. Tidak melihat, tidak mendengar, tidak ada perjanjian. Pokoknya kita beli daging di pasar itu berupa bahan makanan, bukan makhluk hidup lagi. Kecuali beli lele itu ya, lele masih hidup, sama tukang penjualnya ngomong, "Pak, tolong saya beli lele 2 kilo. Matiin sekalian ya." Nah itu nggak boleh, itu sama aja kita menyuruh orang lain untuk membunuh, itu nggak boleh. Itu masih dalam kategori pembunuhan, karena dalam agama Buddha ada 4 syarat pembunuhan, yaitu 1 ada niat, yang kedua ada makhluk hidupnya, yang ketiga ada caranya yaitu tadi menyuruh orang lain, nah itu cara. Kemudian yang keempat adalah makhluknya mati. Nah itu syarat terjadi pembunuhan. Jadi kalau kita beli yang sudah mati, yang sudah siap, sudah jadi bahan makanan, bukan makhluk hidup lagi, itu boleh ya. Tapi kalau teman-teman sedama ingin praktek tidak makan daging, ya monggo, itu juga nggak jadi masalah. Jadi monggo, umat Buddha memiliki persepsi sendiri-sendiri, tidak masalah. Tetapi ada juga sebenarnya dalam agama Buddha, Sang Buddha menyampaikan dalam Mahawaga Winaya Pitaka, yaitu peraturan para biku, ada beberapa jenis daging yang tidak diperkenankan para biku itu untuk mengkonsumsi atau memakan daging, yaitu salah satunya adalah daging manusia. Kemudian yang kedua daging gajah, ini juga tidak boleh, tidak diperkenankan para biku untuk makan daging gajah. Kemudian ada juga daging kuda. Daging kuda ini juga tidak diperkenankan. Kemudian daging anjing juga termasuk, jadi tidak diperkenankan untuk makan daging anjing. Daging ular, singa, harimau, macan tutul, beruang, serigala atau hyena itu tidak diperkenankan untuk dimakan. Jadi 10 macam daging ini tidak bagus untuk dimakan karena memiliki efek yang berbeda. Kalau daging harimau itu memiliki efek yang panas dan sebagainya. Yang jelas daging-daging ini mengganggu dalam praktek meditasi. Mungkin tubuhnya berkeringat, bau dan sebagainya ya. Terus hawanya panas itu ya.
Jadi alasan-alasan mengapa tidak diperkenankan untuk makan daging-daging yang ini. Tapi kalau daging yang lain masih diperkenankan, tapi syaratnya itu tadi. Sebenarnya masalah makan daging atau tidak, ini kuncinya satu, yang penting tidak membunuh. Agama Buddha tidak diperkenankan untuk membunuh, kuncinya itu saja. Jadi kalau makan daging atau tidaknya, kalau aliran Theravada saya garis bawahi masih boleh dengan syarat-syarat tertentu. Kalau Mahayana memang disarankan untuk tidak memakan makanan dari hasil pembunuhan. Jadi itu Pak Anton penjelasannya. Mudah-mudahan penjelasan ini juga memberikan gambaran kepada umat Buddha. Terserah mau mempraktekkan yang mana ya, mau yang aliran Theravada, mau yang Mahayana, itu tidak menjadi masalah, karena kuncinya yang penting tidak membunuh makhluk hidup. Itu Pak.